Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa untuk memulai membaca dan merenungkan firman Matius ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini memohon ampun dengan kerahiman-Mu. Ampunilah segala perbuatan kami yang telah melanggar firman-Mu sehingga menjadi dosa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan kepada kami anak-anak-Mu ini, dan telah Engkau berikan nafas kehidupan pada hari ini. Hadirlah ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga dapat mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca firman bagaimana asal-usul atau bagaimana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dilahirkan, ternyata sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan Allah Bapa menggenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, mengutus anaknya sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah seorang anak wanita yang sederhana, namun ada dalam suatu keluarga yang saleh, sehingga Bunda Maria benar-benar mencintai Allah Bapa. Dengan kesederhanaannya dan kepolosannya serta ketulusannya dalam mengikuti firman Tuhan, Bunda Maria terpilih menjadi orang tua daripada Tuhan Yesus. Ini adalah pilihan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Katolik mempunyai suatu doa, yaitu doa Salam Maria. Dan kita pun sering melakukan doa novena mohon pertolongan Bunda Maria, dan melakukan doa rosario. Semuanya itu adalah penghormatan kita kepada Bunda Maria sebagai ibu atau daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pun
mau supaya kita menghormati orang tuanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pun menghormati Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dia tidak bisa menolak ketika Bunda Maria meminta untuk merubah air menjadi anggur. Semua itu Yesus lakukan karena dia menuruti orang tuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita mencintai dengan tulus kedua orang tua kita dan mendidik anak-anak kita untuk mengerti, untuk menghormati kita sebagai orang tua. Marilah kita mencontoh keluarga Tuhan Yesus, keluarga Nazaret yang penuh dengan damai sejahtera, penuh kasih dan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudari, apabila kita pasrah dan berkenan Tuhan Yesus untuk hadir dalam keluarga kita. Percaya damai sejahtera pasti akan terjadi, dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Patut kita contoh juga suami daripada Bunda Maria, yaitu Santo Yusuf, yang begitu saleh, percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan menuruti segala apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-firman-Nya. Yusuf seorang yang sederhana namun penuh dengan ketulusan dan kasih, dan dia sebagai seorang suami, seorang ayah, memegang teguh segala sikap pendirian yang telah diambil oleh dia dalam hatinya. Demikianlah saudara-saudari renungan untuk hari ini. Marilah kita akhiri renungan firman hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau telah menyertai kami, memimpin kami dalam membaca firman-Mu, dan melihat bagaimana keluarga-Mu, keluarga Nazaret, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang penuh kasih. Terima kasih Engkau telah memperkenalkan Bunda Maria dan Santo Yusuf, kedua orang Tuamu yang begitu saleh, begitu taat kepada Allah. Kami mohon kehadiran daripada Engkau, keluarga Nazaret, keluarga Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Pimpin dan berkati anak-anak kami, pimpin dan berkati kami sebagai orang tua agar dapat mendidik anak-anak kami dengan kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, kami percaya bahwa dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, semuanya itu pasti akan terjadi. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini dan bacaan firman hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.